Di Crouch End, London, seorang penjual barang elektronik bernama Sean menjalani kehidupan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kehidupan asmara Sean juga nggak berjalan dengan baik. Pacarnya, Liz, merasa frustasi karena Sean lebih sering menghabiskan waktu di bar lokal, Winchester, bersama teman sekamarnya, Ed. Liz nggak nyukai Ed dan merasa Sean nggak berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Sean juga nggak akur dengan teman-teman Liz, Diane dan David, dan ini semakin memperburuk situasi. Sean tinggal bareng dua teman sekamarnya, Ed, sahabatnya yang malas dan suka bikin rumah berantakan, dan Pete, seorang pebisnis yang kaku dan sering kesel sama kehidupan Ed yang nggak teratur. Kehidupan di rumah sering kacau karena Ed nggak pernah rapi. Sedangkan Pete yang kerjaannya formal dan terstruktur gak tahan dengan semua kekacauan ini. Sean bekerja di toko elektronik di mana rekan-rekannya gak menghormatinya. Khususnya seorang karyawan bernama Noel yang sering menerima panggilan telepon bahkan ketika Sean memberikan instruksi untuk hari itu. Di TV, berita tentang wahana antariksa AS yang kembali ke bumi dan hancur di atas Inggris tersebar luas. Puing-puing wahana tersebut jatuh di daerah berpenduduk, menyebabkan kerusakan dan kepanikan. Kekuatan militer pun dikerahkan pemerintah. Perhatiannya teralihkan dengan kedatangan ayah tiri Sean, Phillips, bermaksud mengingatkan kepada Sean untuk nggak lupa mengunjungi ibunya dan membawa bunga. Sebenarnya mereka berdua nggak begitu akur. Sepanjang hari, Sean melihat tanda-tanda aneh di sekitarnya, di toko bunga, di dalam bis, dengan gejala yang ada, dan orang-orang berjatuhan di jalan. Meskipun semua ini terjadi, Sean tetap menjalani hari-harinya yang biasa, terjebak dalam rutinitasnya tanpa menyadari sepenuhnya bahaya yang mengancam. Namun, pandangannya teralihkan lagi ketika Sean bertemu dengan temannya, Yvonne, yang lama nggak bertemu. Yvonne bertanya kabar dirinya dan pacarnya. Seketika itu juga Sean teringat dengan janjinya memesan tempat untuk makan malam nanti. Meskipun sudah diingatkan berkali-kali, ia lupa memesan meja. Rencana cadangannya adalah makan lagi di Winchester, dan Liz membanting teleponnya. Sean bergegas ke tempat Liz sambil membawa bunga yang dibelinya untuk ibunya, tetapi Diane nggak mengizinkannya masuk. Liz dengan penuh kekecewaan dan kesedihan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Dia menyampaikan keputusan itu dengan tegas kepada Sean dan menyatakan bahwa dia nggak bisa terus berada dalam hubungan yang nggak memberikan kepastian dan kemajuan. Sean merasa terpukul dan bingung, menyadari bahwa dia telah mengecewakan Liz untuk kesekian kalinya. Sean menghabiskan malam di bar bersama Ed, minum-minum dan meratapi nasibnya. Ed mencoba menghibur Sean dengan candaan, tetapi Sean tetap merasa hancur dan gak bersemangat. Mereka berdua minum lebih banyak dari biasanya, berusaha melupakan masalah yang dihadapi Sean dengan Liz. Lagi-lagi, Sean gak sadar dengan keadaan sekitar yang mulai kerasa aneh dengan wabah zombie yang mulai menyebar dan menginfeksi orang-orang. Ketika mereka akhirnya pulang ke rumah, keadaan menjadi lebih buruk. Pete, teman sekamarnya, mereka yang selalu tegang dan kaku, sedang berada dalam situasi hati yang buruk. Dia marah-marah kepada Sean dan Ed karena kegaduhan yang mereka buat di rumah. Pete yang sudah mengalami hari yang buruk di kantor kehilangan kesabaran dan mulai berteriak kepada mereka berdua. Sambil ngomel, Pete menunjukkan luka gigitan di tangannya. Dia mengeluh bahwa dia digigit oleh seorang penjamret di jalan pulang. Sean dan Ed yang setengah mabuk gak terlalu memperhatikan cerita Pete. Keesokan harinya, Sean bangun dengan rasa pusing dan menjalani rutinitas paginya seperti biasa. Dia nggak menyadari bahwa dunia di sekitarnya sudah mulai berubah drastis. Televisi dan radio dipenuhi dengan laporan berita tentang insiden aneh dan kekerasan yang terjadi di seluruh kota. Dia berjalan keluar rumah dengan santai, melewati jalanan yang biasanya ramai, namun kini tampak sepi dan sunyi. Sean menuju ke toko langganannya untuk membeli minuman dan makanan ringan. Sean mengambil barang-barangnya, membayar dan berjalan pulang dengan tenang, dan sepenuhnya gak menyadari situasi mengerikan yang sedang berlangsung. Bahkan ketika ada satu yang hampir menyerangnya di jalan.
Saat kembali ke rumah, Sean duduk di sofa. Sambil menikmati minumannya, dia menonton televisi tanpa memperhatikan berita selengkapnya. Ketika Sean dan Ed akhirnya menyadari kehadiran seseorang di luar rumah mereka. Awalnya, mereka mengira bahwa si perempuan itu sedang mabuk. Mereka nggak tahu bahwa yang dihadapinya adalah seekor zombie. Kemudian menyerang Sean. Namun konyolnya, Ed malah mengambil kamera. Keadaan sudah nggak terkendali. Ed mendorong si wanita, namun hal nggak diduga. Si wanita jatuh dan tertancap besi. Mereka kaget, ternyata si wanita masih hidup dan berdiri kembali. Gak hanya itu, mereka kedatangan zombie kedua. Dalam kebingungan, mereka mencoba menelpon ambulan, mengira bahwa si zombie membutuhkan bantuan medis. Mencoba untuk memahami situasi, mereka duduk dan menonton berita tentang kekacauan yang terjadi di seluruh kota. Tiba-tiba mereka diserang oleh zombie yang masuk ke rumah mereka. Dan membunuhnya dengan pukulan asbak di kepalanya. Semakin bingung dengan apa yang terjadi, mereka akhirnya mendengar di berita bahwa cara terbaik untuk membunuh zombie adalah dengan memenggal kepala mereka atau menghancurkan otak mereka. Mereka mencoba melempar barang-barang rumah tangga seperti toples, kuali, sendok, panci, dan lain-lain, tetapi nggak banyak memberikan efek. Lalu Ed mengambil koleksi rekaman Sean dan mulai melemparkannya satu persatu ke arah zombie. Sean protes keras saat beberapa rekaman favoritnya ikut dilempar. Upaya mereka gagal total. Rekaman-rekaman tersebut hanya membuat zombie sedikit terhuyung tanpa benar-benar melukai mereka. Menyadari bahwa strategi mereka nggak efektif, ia mendobrak gudang dan menemukan tongkat kriket dan skop. Dengan senjata seadanya ini dan mulai memukul para zombie. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan zombie tersebut. Setelah itu mereka mencoba untuk mendengarkan informasi lengkap tentang kejadian aneh ini, bahwa penyebaran virus zombie menyebar melalui gigitan. Lalu mereka teringat Pete yang mempunyai luka gigitan. Ia memanggil Pete, namun tidak ada respon. Lalu Sean teringat kepada ibu dan mantannya, Liz. Kemudian menelponnya. Sean dan Ed mencoba menyusun rencana yang masuk akal. Mereka menetapkan langkah-langkah yang harus mereka ambil untuk mencapai tujuan mereka. Rencana mereka pergi ke rumah Barbara terlebih dahulu, kemudian menjemput Liz dan teman-temannya, dan akhirnya membawa semua orang ke tempat yang mereka anggap paling aman, yaitu The Winchester. Sebelum berangkat, Sean pergi untuk buang air kecil. Dia menemukan Pete di kamar mandi telah berubah menjadi zombie. Sean dan Ed keluar rumah dengan membawa tongkat kriket dan skop sebagai senjata. Mereka mengendarai mobil Pete menuju rumah Barbara. Di sepanjang jalan, mereka harus mengendarai dan melawan beberapa zombie yang berkeliaran di jalanan. Setelah perjalanan yang menegangkan, mereka berhasil tiba di rumah Barbara. Barbara awalnya bingung dan gak menyadari bahaya yang mengancam. Sean harus meyakinkannya tentang seriusnya situasi dan pentingnya segera meninggalkan rumah. Sean menemukan bahwa Philip telah digigit zombie. Meskipun Philip terluka, mereka tetap memutuskan untuk membawanya bersama mereka. Karena Barbara bersikeras bahwa Philip harus ikut. Meskipun Sean dan Ed tahu bahwa luka gigitan itu bisa menjadi masalah besar nanti. Dengan Philip yang terluka dan semakin melemah, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Liz. Ed yang terkenal suka berbuat ulah, melihat kesempatan untuk membuat perjalanan mereka sedikit lebih menarik. Dia dengan sengaja menabrakkan mobil Pete ke tiang lampu di dekatnya. Sean terkejut dan marah dengan tindakan Ed. Dengan susah payah mereka membantu Barbara dan Philip masuk ke dalam mobil, mengambil alih kemudi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah Liz dengan Ed mengemudi secepat dan seefisien mungkin di tengah-tengah kerumunan zombie yang semakin banyak. Di sepanjang jalan, ketegangan meningkat ketika Philip mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi zombie. Barbara mencoba menenangkan Sean yang semakin khawatir dengan kondisi ayah tirinya.
Ketika mereka akhirnya tiba di rumah Liz, Sean segera turun untuk menjemput Liz, David, dan Diane. Sean memberitahu Liz tentang rencana mereka untuk pergi ke The Winchester. Liz awalnya ragu-ragu untuk ikut dengan Sean, tetapi akhirnya setuju setelah melihat keseriusan Sean. Mereka juga mengajak teman sekamar Liz, David, dan Diane untuk ikut serta dalam perjalanan menuju The Winchester, tempat yang mereka anggap sangat aman. Dengan semua orang sekarang berada di dalam mobil, perjalanan mereka menuju The Winchester dimulai. Mereka harus menghadapi semakin banyaknya zombie di jalan, dengan Philip yang terus melemah di kursi belakang. Sean berusaha menjaga semua orang tetap tenang, sementara Ed dengan ugal-ugalan mengemudikan mobil melalui jalan-jalan kota yang penuh dengan zombie. Mereka berdebat tentang kenapa harus berlindung di bar Winchester. Menurut Sean dan Ed, di sana mereka bisa berlindung dengan aman dan nyaman. Philip yang terluka parah akhirnya berdamai dengan Sean dan mengaku bangga padanya sebelum berubah menjadi zombie. Dengan hati berat, Sean harus meninggalkan Philip di mobil dan terus berjuang menuju tempat yang dianggap paling aman dan nyaman, The Winchester. Sean dan kelompoknya akhirnya sampai di jalan belakang menuju The Winchester untuk bisa masuk tanpa menarik perhatian zombie yang berkeliaran di luar. Gak diduga mereka bertemu dengan Yvonne, dengan pacarnya dan keluarganya, dengan jumlah dan penampilan yang sama dengan kelompok Sean dan Ed. Dalam keadaan semeraut ini, sempat-sempatnya mereka berkenalan satu sama lain, sampai akhirnya mereka berpisah. Sean mengarahkan mereka jalan pintas ke Winchester. Barbara berhenti sejenak di sebuah rumah, karena teringat bahwa Barbara mengenal siapa yang tinggal di rumah tersebut. Tiba-tiba Sean menyadari bahwa Barbara terpisah dari kelompoknya. Sean segera mencari ibunya. Lalu mereka diserang oleh zombie kenalan Barbara. Kemudian membunuhnya. Winchester sudah di depan mata, tetapi terlihat begitu banyaknya zombie yang telah menginfeksi warga di sana. Mereka berencana untuk berpura-pura menjadi zombie. Namun apesnya ponsel Ed berdering dan menerima telepon dengan santainya. Sean marah dengan kebodohan Ed. Sambil ngomel, Sean tidak sadar semua zombie di sana menatap mereka. Sean mengalihkan perhatian para zombie, memberikan waktu kepada yang lain untuk segera masuk ke dalam bar. Setelah berhasil masuk ke bar, mereka mengkhawatirkan Sean yang belum kembali. David yang sinis terhadap Ed mengeluhkan kenapa mereka harus berlindung di bar itu. Namun Liz menenangkannya untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk berlindung. Di saat keadaan yang tambah semrawut ini, tiba-tiba Sean muncul dengan keadaan sehat walafiat. Ketika kelompok itu berlindung di dalam Winchester, Sean menemukan bahwa zombie mengikutinya dan Ed secara nggak sengaja menarik mereka dengan bermain mesin slot. Saat melawan pemilik pub yang menjadi zombie, mereka mengumpulkan senjata dari barang-barang di bar. Ketegangan meningkat saat mereka sadar jumlah zombie di luar semakin banyak dan mereka berusaha untuk masuk. Sean menemukan bahwa senapan Winchester di atas bar berfungsi, sesuatu yang sebelumnya diperdebatkan dengan Ed. Barbara mengungkapkan bahwa dia digigit setelah memberikan persetujuan pada hubungan Liz dan Sean. David mencoba menembak Barbara,
Tetapi Sean menghentikannya, menuduh David membencinya dan jatuh cinta pada Liz. David menyangkal ini, tetapi Diane mengakui bahwa dia tahu itu benar. Barbara menjadi zombie, memaksa Sean yang putus asa untuk menembaknya. Dan perkelahian lebih lanjut terjadi setelah David memberikan pendapatnya yang gak diminta bahwa Sean benar melakukannya. Para zombie masuk ke pub dan menarik David keluar jendela, memakannya hidup-hidup. Diane bergegas ke gerombolan zombie dengan kaki David yang terputus sebagai senjata, memungkinkan gerombolan itu masuk. Pete yang menjadi zombie muncul kembali dan ditembak oleh Sean setelah menggigit Ed. Sean, Liz, dan Ed berlindung di balik bar. Sean membakar bar tersebut dengan alkohol dan korek api untuk dijadikan penghalang, yang juga menyebabkan amunisi senapan yang tertinggal di bar meledak dan membunuh beberapa zombie. Dengan hanya Sean, Liz, dan Ed yang tersisa, mereka berusaha mencari jalan keluar. Ed yang terluka parah setelah digigit zombie tetap membantu Sean dan Liz. Mereka menemukan jalan ke ruang bawah tanah bar dan menemukan lift yang membawa mereka keluar. Ed memutuskan untuk tetap di bar karena dia tahu dia nggak akan bertahan lama. Sean dan Liz keluar dari bar, sementara Ed memberi mereka waktu dengan tetap tinggal dengan senapannya. Ye pun tiba dengan tentara Inggris yang menembak mati para zombie sebelum membawa Sean dan Liz ke tempat yang aman. Sean dan Liz tinggal bersama di rumah Sean dan mereka menonton berita tentang bagaimana zombie yang tersisa sekarang dijinakan untuk tugas-tugas sederhana. Sean tampak lebih bertanggung jawab dan hubungan mereka semakin kuat. Sean pergi ke gudang di belakang rumahnya, tempat Ed yang kini menjadi zombie dirantai dan tetap menjadi sahabatnya. Mereka bermain video game bersama, menunjukkan meski banyak yang berubah, persahabatan mereka tetap bertahan, walaupun dalam keadaan yang sangat gak biasa.